Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Demonic Sen, Sheng, Huang Kuan. Bang! Tinju Xiao Yan bertabrakan dengan angin telapak tangan Dou Qi yang tebal dan hitam dari Elder pertama. Benih api panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan Elder pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan api surgawi membuatnya merasa sedikit mengerikan. First Elder, kamu harus menyerah saja. Kamu tidak dapat mengalahkan aku. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia menjadi bebas, nasibmu kemungkinan akan sangat mengerikan. Raksasa cahaya emas yang Xiao Yan telah berubah menjadi menatap Elder pertama jarak yang cukup dekat dan tertawa. Wajah Elder pertama mengejang setelah mendengar saran ini. Penglihatan tepinya menyapu pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini, Yao Xiaotian telah ditindas oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari tampang pertarungan yang menyedihkan ini, sudah jelas bahwa itu Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Bajingan, semua tahun usaha ini telah sia-sia. Tetua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa itu mereka sudah menekan suku Pithon 900 tanah sampai itu di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit mengatakan kepada mereka bahwa itu kontrol ini adalah ilusi. Begitu mereka bertemu dengan bahaya, kontrol yang disebut ini menjadi lelucon. Saudaraku, kamu telah membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup jauh sementara pikiran yang mematikan ini bertahan di dalam hati Elder pertama. Sebuah suara yang mengejutkan keras muncul, dan segera setelah itu, Yao Xiaotian menjerit. Apakah dia telah dikalahkan? Jantung Elder pertama berdebar setelah suara sengit yang menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa itu Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dou Sheng telah dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar itu ke dalam debu. Segar darah segar keluar dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ internal hancur keluar dari mulutnya lagi. Mata banyak anggota suku Pithon Nines Rene Deep Ground berkedut ketika melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya jauh hingga ganas. Yao Xiaotian tampak sangat menderita, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar menunjukkan apa artinya tidak menahan diri dalam perkelahian. Jika tidak, itu akan agak mustahil baginya untuk menyelesaikan satu bintang Dou Sheng ini dengan cepat. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian yang sangat besar bagi Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang tertutup darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Kakak laki-laki, kakak, tolong biarkan aku pergi. Saat itu, aku tergoda oleh Elder pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu. Yao Xiaotian Sharoli berteriak. Wajahnya yang ganas mengungkapkan ekspresi ngeri ketika hatinya sedang diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu hanya sadar bahwa itu aku adalah kakak laki-laki kamu sekarang?
kepahitan yang telah aku derita selama beberapa ratus tahun ini semua berkat kamu. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah tertutup darah itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Waktu itu, aku benar-benar menganggap kamu sebagai saudara laki-laki. Jika kamu tidak mengkhianatiku, posisi kepala suku akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak kamu muda. Kamu dapat melupakan tentang memiliki kehidupan yang baik jika kamu membunuh aku. Yao Xiaotian gemetar saat dia merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan hasrat pembunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di atas mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin ketika Yao Xiaotian hendak menyirkulasikan douqinya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam yang dengan kejam dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Darah segar datang bergemuruh bersama dengan otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik-manik seukuran kepalan hitam di tangannya. Manik-manik itu halus seperti kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Ini diaglomerasi menjadi wajah yang melengking, yang mirip dengan Yao Xiaotian. Semua ular 9 serangkai di daerah itu memandang gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Ekspresi dari mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan sukacita meskipun telah membalas dendam. Saudara yang saling membunuh mungkin adalah adegan paling tragis di dunia. Meneguk. Elder pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak mengira Yao Ming akan menjadi kejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan monster core Yao Xiaotian secara paksa diekstraksi oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali lagi. Xiao Yan memandang Yao Ming, yang masih berdiri di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga memiliki saudara laki-laki. Karena itu, dia juga mengerti rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di dalam hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih berbagi darah yang sama. Tetua pertama, giliran kamu berikutnya. Yao Ming menghela nafas panjang sambil melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas, melihat elder pertama, dan berbicara dengan suara lantang. Elder pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa itu nasibnya pasti akan jauh lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Demon Snake Sky Explosion. Tatapan elder pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan serang. Kemudian, tubuhnya membesar dan kulitnya dengan cepat menggeliat. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan merajut alisnya setelah melihat ini. Dia cepat melangkah mundur, merasa agak gelisah. Dia sebenarnya berani merusak diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh decisium yang menentukan dari elder pertama. Tubuhnya juga cepat mundur. Bang! Tubuh elder pertama akhirnya meledak dengan cara mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi yang menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici!
Banyak ular energi hitam bergegas keluar ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang setelah kontak dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini sangat menentukan. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya. HMPH, hantu tua ini telah terlalu mudah dilepas. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Pithonin Serene Deep Ground. Lakukan penelusuran dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dimengerti. Beberapa sesepuh dengan cepat dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Pithon 900 dalam tanah. Meskipun ia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya ketika membunuh Yao Xiaotian sebelumnya cukup untuk menakut-nakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku untuk mendapatkan kembali posisi kamu. Kami pasti akan menjamin kesetiaan kami sampai kami mati. Para tetua yang sangat senior dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji pada Yao Ming. Semua tetua, terima kasih atas kerja keras kamu. Masalah-masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tetap. Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritas, dia harus membersihkan kroni Yao Xiaotian. Kalau tidak, mereka membawa masalah lebih cepat atau later. Dimengerti? Para tetua itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan melihat Yao Ming menyelesaikan masalah dalam suku secara tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah dimeteraikan selama bertahun-tahun, perilakunya tidak tersendat. Suku akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Soos. Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam karena Xiao Yan berhenti mengaktifkan King Kong Glass Body. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka belum dapat campur tangan dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menampakkan diri. Brother Xiao Yan, terima kasih karena telah meminjamkan tangan kali ini. Yao Ming berbalik. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan dengan hormat berterima kasih padanya setelah mengeluarkan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, tidak ada cara bagi aku untuk membalas kebaikan kamu yang sebesar ini. Namun demikian, aku masih harus membalas kamu. Haha, jangan buru-buru menolak tawaran aku. Aku pikir kamu akan tertarik dengan hadiah yang aku bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan telah mendengar tentang siluman Sen, Sheng, Huangquan, musim semi? Yao Ming tersenyum dan bertanya. Demon Sen Huangquan. Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Setan Sen Huangquan yang dulu pernah setengah kaki di kelas Dou di selama zaman kuno? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.